Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Julianti dengan NIM 46124010054. Di sini saya akan mempresentasikan etika profesi dalam tindakan menjaga nama baik diri dan profesi. Etika profesi merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas, menjadi penuntun dalam pengambilan keputusan, serta mencerminkan integritas pribadi dan profesional. Di tengah maraknya pelanggaran etika oleh berbagai kalangan, muncul krisis kepercayaan publik akibat lemahnya kesadaran etis dan pengawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika yang konsisten dapat meningkatkan kualitas layanan dan membentuk karakter positif. Namun, kesenjangan antara idealisme dan praktik masih terjadi karena kompromi nilai demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman dan penanaman nilai etika sejak dini itu penting untuk menciptakan profesional yang tidak hanya kompeten tetapi juga bermoral. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data melalui analisis berbagai literatur ilmiah terkait etika profesi dan pelanggarannya. Pembahasan akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, hakikat etika profesi dan relevansinya dalam dunia kerja. Yang kedua, nilai-nilai inti dan pelanggaran etika profesi. Ketiga, strategi menjaga nama baik diri dan profesi. Keempat, tantangan dan solusi etika profesi di era digital. Masuk ke subbab yang pertama, hakikat etika profesi dan relevansinya dalam dunia kerja. Di tengah arus modernisasi dan perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks, keberadaan etika profesi menjadi salah satu pondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan dalam karir, namun terkadang lupa bahwa di balik keberhasilan profesional itu terdapat tanggung jawab moral yang tidak kalah pentingnya. Nah, secara umum, etika profesi itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengarahkan perilaku individu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Nilai-nilai ini menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial, serta membangun kepercayaan publik terhadap profesi yang dijalankan. Etika ini bertujuan untuk menjaga kehormatan profesi, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, serta membangun kepercayaan publik terhadap suatu bidang pekerjaan. Dalam setiap profesi, baik itu dokter, guru, pengacara, insinyur, maupun jurnalis, selalu ada kode etik yang disusun untuk menjaga standar moral dan profesionalisme anggotanya. Nah, seorang profesional tidak hanya dinilai dari hasil kerjanya saja, tetapi juga dari sikap, dari integritas, dan dari tanggung jawabnya dalam bertindak. Etika profesi itu menjadi pedoman dalam menghadapi dilema moral dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap masyarakat serta institusi tempat di mana ia bekerja. Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh nilai-nilai utama dalam kode etik dari beberapa profesi untuk menunjukkan kesamaan prinsip etika lintas bidang. Profesi yang pertama yakni guru. Nilai etika utamanya yakni adalah kejujuran, tanggung jawab. Tujuan etika tersebut yakni mendidik dengan adil dan membentuk karakter. Profesi kedua yaitu dokter. Nilai etika utama dokter yaitu non-maleficence dan empati. Tujuan etika tersebut yakni melindungi keselamatan dan kesehatan pasien. Profesi yang ketiga yakni pengacara. Nilai etika utamanya adalah integritas dan objektivitas. Tujuan etika tersebut yakni membela klien dengan kejujuran dan juga keadilan. Lalu profesi yang terakhir adalah jurnalis. Nah, nilai etika utamanya yakni kebenaran dan independensi. Tujuan etika tersebut yakni menyampaikan informasi yang akurat dan netral. Selanjutnya, ke subbab yang kedua, nilai-nilai inti dan pelanggaran etika profesi. Dalam setiap bidang kerja, terdapat nilai-nilai moral yang menjadi fondasi etis bagi para profesional untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Nilai-nilai ini bukan hanya sekadar aturan tertulis saja, tetapi juga lebih dalam lagi, yaitu prinsip hidup yang diinternalisasi dan tercermin dalam perilaku kerja sehari-hari. Tanpa landasan nilai yang kuat, profesionalisme hanya akan menjadi topeng yang mudah runtuh ketika berhadapan dengan tekanan atau godaan kepentingan pribadi. Nah, beberapa nilai inti yang umumnya dianut dalam berbagai profesi yaitu meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang merupakan fondasi etika dalam berbagai profesi. Nah, nilai-nilai tersebut tidak hanya membantu individu menjalankan tugas secara benar, tetapi juga menjaga kehormatan dirinya dan citra profesi yang diembannya. Misalnya, seorang akuntan harus menjaga integritas dengan tidak memanipulasi laporan keuangan, sementara seorang guru harus menunjukkan tanggung jawab moral dalam membimbing muridnya tanpa diskriminasi.
Nah, namun pelanggaran etika itu masih sering terjadi seperti manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, dan juga suap. Pelanggaran ini tuh bisa terjadi karena adanya tekanan dari atasan, ada dorongan ekonomi, konflik kepentingan, hingga lemahnya kesadaran etis. Contohnya, dokter yang menerima imbalan khusus dari perusahaan farmasi untuk meresepkan obat tertentu, atau jurnalis yang sengaja menyebarkan berita palsu demi kepentingan kelompok politik tertentu. Nah, setiap pelanggaran etika itu tidak hanya mencemarkan nama baik individu itu, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut secara keseluruhan. Nah, karena itu, penting bagi setiap profesional untuk menjadikan nilai-nilai etika sebagai pedoman utama, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik kepentingan. Masuk ke subbab yang ketiga, yakni strategi menjaga nama baik diri dan profesi. Menjaga nama baik bukan hanya merupakan bentuk pembelaan terhadap citra diri, tetapi juga merupakan bagian integral dari pemeliharaan martabat profesi itu sendiri. Dalam dunia kerja yang syarat dengan tuntutan dan ekspektasi, profesional itu seringkali dihadapkan pada situasi dilema yang dapat menggoyahkan komitmen terhadap nilai-nilai etika. Nah, oleh karena itu, harus ada strategi nih yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menginternalisasi etika dan mengimplementasikannya secara konsisten. Strategi menjaga nama baik diri dan profesi harus dimulai dari kesadaran pribadi. Nah, seorang individu itu perlu memahami nih bahwa tindakan etis itu tidak semata-mata untuk mematuhi aturan, tetapi juga mencerminkan integritas dirinya sendiri. Kesadaran ini menjadi titik awal terbentuknya sikap profesional yang bertanggung jawab. Seorang profesional yang memiliki integritas tinggi akan tetap berpegang pada prinsip meskipun dia bisa saja berada dalam tekanan atau ketika tidak ada yang mengawasi. Selain itu, penguatan kode etik profesi juga merupakan langkah penting dalam menjaga citra profesionalisme. Kode etik harus lebih dari sekedar dokumen formal saja. Ia harus dijadikan bagian dari budaya kerja itu sendiri. Organisasi atau institusi kerja harus melakukan sosialisasi secara berkala, pelatihan internal, serta penegakan sanksi yang tegas namun edukatif juga terhadap pelanggaran. Dengan begitu, seluruh anggota profesi memiliki acuan moral yang jelas dalam bertindak. Nah, strategi lainnya itu adalah membangun mekanisme pelaporan pelanggaran yaitu whistleblowing system yang aman dan juga terpercaya. Nah, dalam banyak kasus, pelanggaran etika terus terjadi karena tidak adanya saluran pelaporan yang memadai atau karena pelapor itu takut akan pembalasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang transparan namun tetap menjaga kerahasiaan pelapor, sehingga pelanggaran dapat dicegah atau dihentikan sebelum merusak reputasi profesi secara luas. Nah, berikut gambaran bagaimana proses menjaga nama baik profesi dapat dilakukan secara sistematis. Yang pertama itu ada di sini ada alur tindakan etis dalam menanggapi pelanggaran profesi, ada deteksi indikasi pelanggaran. Langkah pertama ini mengenali adanya kemungkinan pelanggaran, baik ditemukan sendiri maupun melalui laporan orang lain. Yang kedua, verifikasi fakta dan bukti awal. Setelah indikasi ditemukan, dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan awal terhadap fakta serta bukti yang ada untuk memastikan keabsahannya atau kebenarannya. Lalu ada konsultasi kode etik atau kebijakan organisasi. Hasil verifikasi kemudian dibandingkan dengan pedoman kode etik dan kebijakan organisasi untuk menilai apakah benar ini tuh terjadi pelanggaran. Yang keempat, ada diskusi internal. Nah, jika memungkinkan, dilakukan diskusi secara internal di lingkungan kerja atau organisasi untuk membahas kasus tersebut dan mendapatkan masukan atau perspektif tambahan. Yang kelima, itu ada pelaporan ke pihak berwenang. Nah, jika pelanggaran itu benar-benar terbukti, kasus dilaporkan ke pihak yang memiliki wewenang untuk menangani, seperti mungkin komite etik atau atasan yang berwenang. Yang keenam, ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pelaporan, dilakukan evaluasi terhadap proses dan dampak dari pelanggaran, serta penentuan langkah tindak lanjut yang sesuai. Yang ketujuh, refleksi dan pembelajaran etis. Langkah terakhir adalah melakukan refleksi atas proses yang telah dijalani agar menjadi pembelajaran etis bagi individu maupun organisasi di masa mendatang. Dalam era informasi yang serba terbuka seperti saat ini, satu kesalahan itu dapat tersebar dengan sangat cepat dan mencoreng reputasi seseorang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, langkah preventif dan korektif perlu menjadi bagian dari sistem kerja profesional yang sehat dan bertanggung jawab. Ke subbab yang terakhir, yaitu tantangan dan solusi etika profesi di era digital. Nah, di era digital ini, etika profesi itu menghadapi tantangan baru seperti penyebaran informasi pribadi tanpa izin, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, dan perilaku tidak etis di media sosial.
Profesional seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka di ruang digital turut mempengaruhi reputasi profesi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan penyesuaian kode etik agar relevan dengan perkembangan teknologi serta edukasi etika digital bagi seluruh civitas atau masyarakat. Nah, institusi juga harus menyediakan nih panduan perilaku online, sistem kontrol yang transparan, juga literasi digital yang menekankan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, etika itu dapat ditegakkan tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi juga di ruang digital. Selanjutnya kesimpulan. Etika profesi adalah kompas moral yang membimbing perilaku individu dalam dunia kerja serta berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menjaga nama baik diri dan profesi bukan hanya soal reputasi, melainkan juga mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai luhur profesi. Dalam praktiknya, pelanggaran etika dapat berdampak luas sehingga dibutuhkan kesadaran individu, penguatan kode etik, serta budaya kerja yang etis. Nah, di era digital, tantangan etika juga semakin kompleks dan menuntut profesional untuk adaptif dan bertindak bijak dalam semua ruang interaksi baik fisik maupun digital. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.